Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatun Sabiah dengan nomor urut 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai dengan 6 proyek pengembangan sistem informasi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pertemuan pertama terlebih dahulu. Pertemuan pertama membahas tentang pengelolaan proyek sistem informasi. Pertama, pengertian proyek dan outputnya. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output dari proyek ada 3. 1. Sebuah produk yang dapat menjadi sebuah komponen item lain atau item akhir. Yang kedua, suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan seperti produksi atau distribusi bisnis. Yang ketiga, dokumen atau hasil riset seperti satu proses riset yang mengembangkan pengetahuan untuk menentukan apakah kecenderungan yang hadir atau proses baru yang berguna bagi masyarakat. Yang kedua, perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Beberapa perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Yang pertama, proyek memiliki sifat yang unik atau spesifik, sedangkan kegiatan operasional dia itu rutin. Yang kedua, proyek memiliki awal atau akhir, sedangkan kegiatan operasional dia kontinu. Yang ketiga, proyek memiliki misi perubahan, sedangkan kegiatan operasional memiliki misi kesinambungan. Yang keempat, proyek memiliki sumber daya temporer, sedangkan kegiatan operasional sumber daya permanen. Yang kelima, proyek berfokus pada efektivitas, sedangkan kegiatan operasional berfokus pada efisiensi. Yang keenam, proyek penugasannya berdasarkan sasaran, sedangkan kegiatan operasional penugasannya sesuai peran atau fungsi. Yang ketiga, pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. 10 knowledge area management. Yang pertama, scope management atau manajemen ruang lingkup. Yang kedua, time management atau manajemen waktu. Yang ketiga, cost management atau manajemen biaya. Yang keempat, quality management atau manajemen kualitas. Yang kelima, human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, risk management atau manajemen risiko. Yang ketujuh, communication management atau manajemen komunikasi. Yang kedelapan, procurement management atau manajemen pengadaan. Yang kesembilan, integration management atau manajemen integrasi. Yang 10, stakeholder management. Sini selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pembatas dan manajemen proyek. Ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek. Yang pertama, scope. Scope adalah membahas tentang jenis dan sejauh mana batasan-batasan dalam sebuah proyek ditentukan. Yang kedua, cost. Cost adalah untuk menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah proyek. Semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek. Yang ketiga, time. Time adalah menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang kelima, pengertian manajemen
pengertian manajer proyek dan peran manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Peran manajer proyek menurut buku PMBOK adalah memiliki pengetahuan mengenai proyek manajemen, pengetahuan mengenai knowledge area yang 10 tadi, pengetahuan lingkungan proyek manajemen, memiliki pengetahuan manajemen umum, dan memiliki interpersonal yang baik. 6. Pengertian siklus hidup proyek dan tahapan dalam siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Tahapan dalam siklus hidup proyek ada 4. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahap awal dalam sebuah proyek. Dalam tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan dan beberapa solusi untuk menyelesaikannya akan diidentifikasi. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Aktivitas yang akan dilakukan membuat dokumen project plan, research plan, financial plan, risk plan, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Yang keempat, tahap penutup. Tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Karakteristik daur hidup proyek dan hubungan antar tahap proyek. Yang pertama, kita membahas tentang karakteristik proyek. 1. Tingkatan-tingkatan susunan kepegawaian dan harga yang rendah pada saat start mencapai puncak ketika pekerjaan dilaksanakan dan turun dengan cepat ketika proyek berakhir. Yang kedua, pengaruh stakeholder, resiko, dan ketidakpastian terjadi pada awal proyek. Yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi karakteristik produk tanpa berdampak pada biaya. Tahapan proyek dilaksanakan secara berurutan, tetapi dalam overlap, dalam beberapa situasi proyek ada 3 jenis hubungan antar tahap, yaitu yang pertama, hubungan sekuensial. Hubungan sekuensial adalah sebuah tahap hanya dapat start sekali, tahap sebelumnya adalah melengkapi. Yang kedua, hubungan overlapping. Hubungan overlapping adalah tahap start sebelum penyelesaian tahap sebelumnya. Yang ketiga, hubungan iteratif. Hubungan iteratif adalah hanya satu tahap yang direncanakan di setiap waktu, dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan pada suatu tahap sedang dieksekusi. Selanjutnya, pertemuan 2. Di pertemuan 2, kita membahas tentang manajemen integrasi proyek. Pengertian manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, pengembangan proyek charter. Yang kedua, rencana pengembangan pelaksanaan proyek.
Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Yang keenam, menutup proyek atau tahapan. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan manajemen proyek. Yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan mengubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang kedua, mengambil dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Yang keempat, menganalisa dan memahami cakupan. Gambaran manajemen integrasi proyek. Pengembangan proyek charter. Pengembangan proyek charter adalah dokumen high level yang menjelaskan sebuah proyek yang akan berjalan. Yang kedua, rencana pengembangan pelaksanaan. Mendefinisikan bagaimana proyek akan berjalan, dimonitor dan dikontrol dan diselesaikan. Dokumen proyek management plan merupakan dasar dari sebuah proses perencanaan. Yang ketiga, proyek langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Proses menjalankan seluruh aktivitas yang telah didefinisikan di dalam project management plan dan mengimplementasikan perubahan atau change untuk mencapai tujuan proyek. Pengawasan dan kendali kerja proyek. Proses tracking, review, dan reporting dari proyek berjalan terhadap rencana-rencana yang sudah didefinisikan di dalam project management plan. Selanjutnya, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Proses review dari seluruh change request, melakukan persetujuan atau penolakan change request, mengelola dan mengimplementasikan change request. Terakhir, menutup proyek atau tahapan. Proses finalisasi semua aktivitas yang berhubungan dengan proyek manajemen proses. Hasil dari proses ini adalah dokumen lesson learned, formal acceptance dari suatu proyek, dan melakukan release research. Pengertian pengembangan project chapter. Pengembangan project chapter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan dan kebutuhan stakeholder. Diagram alir data pengembangan project chapter. Ada sponsor dan perusahaan lalu mengembangkan project chapter. Di dalam pengembangan project chapter, persyaratannya dikumpulkan, penentuan, cakupan atau batasan, identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan project dan rencana pengembangan manajemen project. Selanjutnya, contoh dokumen project chapter dalam membuat sebuah aplikasi. Yang pertama, nama project, sponsor, area bisnis, nomor dokumen, project ID, unit, klien, manajer proyek, dan nama file. Yang kedua, project purpose, yaitu justifikasi proyek atau hal-hal yang mendasari pemilihan proyek. Apa yang membuat proyek itu dilaksanakan atau dibuat. Yang ketiga, measurable project objective atau objektif proyek yang terukur. Apa saja proyek yang terukur seperti dokumen dan lain-lain. Yang keempat, project requirement and characteristic atau karakteristik dan syarat-syarat kebutuhan proyek. Apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan proyek yang akan kita bangun nantinya. Yang kelima, rangkuman ataupun jadwal milestone merupakan jadwal yang penting dari awal hingga akhir proyek. Yang keenam,
Ada nota anggaran yang merupakan total budget yang disediakan untuk proyek. Berapa total budget yang akan disediakan, lalu dibuat RAB secara rinci ataupun rancangan anggaran biaya secara rinci. Di pertemuan 3, kita membahas tentang manajemen cakupan proyek. Yang pertama, pengertian manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses-proses manajemen proyek. Yang pertama, kumpulan persyaratan. Yang kedua, ketetapan cakupan. Yang ketiga, membuat Work Breakdown Structure atau WBS. Yang keempat, verifikasi cakupan. Dan yang kelima, kontrol cakupan. Selanjutnya, kumpulan persyaratan. Pengertian dari kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek, meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder selain yang didokumentasikan dan terukur. Selanjutnya, penetapan cakupan. Di sini, pengertian dari penetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Misalnya, resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, batasan-batasan ditambahkan sebagaimana yang diperlukan. Selanjutnya, membuat Work Breakdown Structure ataupun WBS. Work Breakdown Structure atau WBS adalah satu dekomposisi hierarkis deliverables oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Ada beberapa manfaat penyusunan Work Breakdown Structure di awal proyek. Yang pertama, memperoleh gambaran umum yang jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Yang kedua, tampilan detail pekerjaan pada WBS itu bisa memudahkan dalam membuat perkiraan resiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Selanjutnya, verifikasi cakupan. Di sini pengertian dari verifikasi cakupan adalah proses penerimaan, penyusunan deliverables meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan mereka dilayani dengan memuaskan atau tidak, dan penerimaan formal dari deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Yang terakhir, kontrol cakupan. Pengertian dari kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Selanjutnya, pertemuan 4 dan 5. Di dalam pertemuan 4, kita membahas tentang tahapan membuat Work Breakdown Structure atau WBS. Dan pertemuan kelima, kita membahas tentang manajemen waktu proyek. Baiklah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang
Cara membuat Word Breakdown Struktur atau WBS di server WBS Schedule Pro. Pertama, pilih Insert, lalu klik Text of Bar, lalu buat nama sintak. Misalnya, kita membuat nama sintaknya Project Summary. Yang kedua, kita akan membuat subtext dari Project Summary itu sendiri dengan menekan Insert Subtext, ketik Desain Phase. Lalu, ulangi langkah kedua, ketik Programming Phase, atau kita bisa juga menggunakan meletakkan kursor di desain phase, lalu menekan Insert, pilih Text After. Lalu ulangi cara ketiga, ketik Testing Phase. Selanjutnya kita akan membuat detail pekerjaan tiap phase dengan kursor berada di setiap phase, lalu Insert, pilih Subtext. Jika mau menambah subtext, tekan Insert, pilih Text After. Seperti di desain fase, kita membuat first design fase dan second design fase. Di programming fase, kita membuat program task 1, program task 2, dan end program milestone. Di testing fase, kita membuat test task 1, test task 2, test task 3, dan end milestone. Ulangi langkah kelima, membuat subtask. Pertama, seperti di first design fase, kita membuat start milestone dan design task 1. Second design fase, kita membuat design task 2, design task 4, dan end design milestone. Lalu convert ke Microsoft Project. Selanjutnya, buat nama filenya, tempat penyimpanan, dan terakhir kita save. Di dalam membuat ini, di dalam Microsoft Project yang bisa diubah itu mulai dari tanggal dan durasinya. Bagi tulisan yang bertulisan tebal atau bold, itu tidak bisa diubah. Terus, cara menghilangkan link pekerjaan dengan yang lainnya dengan klik link task. Selanjutnya di pertemuan 5, kita membahas tentang manajemen waktu proyek. Pengertian dari manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Proses manajemen proyek itu sendiri ada 6. Yang pertama, gambaran aktivitas. Yang kedua, urutan aktivitas. Yang ketiga, perkiraan sumber daya aktivitas. Yang keempat, perkiraan jangka aktivitas. Yang kelima, jadwal pengembangan. Dan yang keenam, kendali jadwal. Sini kita akan membahas satu-satu pengertian mengenai proses manajemen waktu proyek. Dari yang pertama, gambaran aktivitas. Gambaran aktivitas di sini adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan pelaksanaan, pemantauan, serta pengontrolan pekerjaan proyek. Selanjutnya, urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Selanjutnya, perkiraan aktivitas sumber daya. Pengertian dari perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang,
peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Selanjutnya, perkiraan jangka waktu aktivitas. Di sini pengertiannya adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan. Tipe sumber daya yang diperlukan, memperkirakan jumlah sumber daya, dan jadwal penggunaan sumber daya. Selanjutnya, jadwal pengembangan. Pengertian dari jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Contohnya, memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Yang terakhir, kendali jadwal. Pengertian dari kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Jadwal proyek bisa disusun dengan menggunakan WBS yang sudah disusun. Selanjutnya pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6 yang membahas tentang manajemen biaya proyek. Pertama, pengertian manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Proses-proses manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Dan yang ketiga, kontrol biaya. Ikhtisar manajemen biaya proyek. Ikhtisar ini meliputi perkiraan biaya dengan outputnya, menentukan anggaran dengan outputnya, dan kontrol biaya dengan outputnya. Yang pertama kita membahas tentang perkiraan biaya. Perkiraan biaya, outputnya yaitu perkiraan biaya fraktivitas, basis dari perkiraannya, dan update dokumen proyek. Dokumen proyek di sini adalah RAB ataupun rancangan anggaran biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Menentukan anggaran, outputnya di sini adalah biaya performa baseline, persyaratan pembiayaan proyek, dan update dokumen proyek. Yang ketiga, kontrol biaya. Di dalam kontrol biaya, outputnya adalah pengukuran performa kerja, ramalan anggaran atau estimasi anggaran, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Selanjutnya, pengertian dari perkiraan biaya, menentukan anggaran, dan kontrol biaya. Pertama, perkiraan biaya. Perkiraan biaya di sini adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam
unit-unit dari beberapa mata uang seperti dolar, euro, yen, rupiah, dan lain-lain. Contohnya, kalau misalnya proyeknya bersifat nasional, maka mata uang yang digunakan adalah rupiah. Sedangkan kalau proyeknya skalanya internasional, itu bisa menggunakan dolar dan lain-lain. Yang kedua, menentukan anggaran. Di sini pengertian dari menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya-biaya yang diperkirakan dan paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Dan yang terakhir adalah kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk membaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Sekian yang dapat saya jelaskan dari pertemuan 1 sampai dengan 6. Jika ada kata-kata dan kalimat saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.